Behavioral therapy. Behavioris fokus pada mengubah, memodifikasi, atau menghilangkan perilaku. Mereka menetapkan tujuan terapi yang terdefinisi dengan baik dengan klien mereka. Konselor behavioris ingin membantu klien mencapai tujuan pribadi dan profesional yang dapat ditentukan. Fokusnya adalah membantu klien memperoleh cara bertindak yang sehat dan konstruktif. Goals. Dalam mencapai tujuan yang disepakati bersama, konselor dan klien memiliki 4 langkah khusus. Yang pertama, menentukan masalah. Klien diminta untuk menentukan kapan, di mana, bagaimana, dan dengan siapa masalah itu muncul, sehingga konselor dapat mengambil manfaat dari mengamati perilaku bermasalah tersebut. Yang kedua, tentukan perkembangan di masa lalu. Hal ini berguna bagi klien dan konselor untuk mengetahui apakah masalah yang disajikan didasarkan secara organik dan bagaimana klien menangani keadaannya di masa lalu. Yang ketiga, menetapkan tujuan utama. Behavioral therapy membantu klien memecah tujuan menjadi unit-unit kecil yang dapat dicapai. Konselor juga menyiapkan pengalaman belajar bagi klien untuk mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan. Keempat, tentukan metode terbaik untuk perubahan. Biasanya beberapa metode berlaku dapat membantu klien mencapai tujuan yang diinginkan. Jika satu metode tidak berhasil, maka dapat dimodifikasi atau membuat yang baru dan mencobanya. Process and techniques. Yang pertama ada reinforcement. Reinforcement dibagi menjadi 3, positif negatif, primary secondary, continuous intermittent. Yang kedua ada shaping and extension. Ketiga, environmental planning and systematic desensitization. Yang keempat ada implosion and flooding. Yang terakhir, time out and overcorrection. Reinforcement. Reinforcement di sini berarti penguat atau hadiah. Reinforcement adalah peristiwa-peristiwa yang ketika mereka mengikuti suatu perilaku, kemungkinan perilaku tersebut terjadi secara berulang. Reinforcement positif dihargai dan dianggap menyenangkan oleh orang yang terpengaruh, seperti pengakuan sosial, uang, dan makanan. Reinforcement negatif adalah stimulus aversif atau rangsangan permusuhan. Contoh kasusnya seperti ketika seorang ibu mengomeli putranya sampai dia mencuci piring, omelan itulah yang dapat dipandang sebagai penguat negatif. Primary reinforcement biasanya dihargai secara intrinsik seperti makanan. Sedangkan secondary reinforcement, misalnya uang atau token. Dalam pemberian hadiah, ini perlu adanya jadwal untuk mengatur seberapa sering pemberian penguatan ini dikeluarkan. Continuous reinforcement terjadi secara menerus, diberikan ketika suatu perilaku awalnya dipelajari. Namun setelah suatu perilaku terbentuk, perilaku tersebut harus diberi penguatan lebih jarang, yaitu dengan intermittent reinforcement. Selanjutnya ada shaping, pembentukan. Pembentukan terjadi ketika suatu perilaku dipelajari secara bertahap dalam langkah-langkah melalui pendekatan yang berurutan. Langkah-langkah tersebut, yang pertama, memilih tujuan. Buat tujuan itu sekhusus mungkin. Kedua, menentukan kemampuan anak. Ketiga, mengembangkan langkah dari keadaan mereka sekarang ke tujuan yang telah diterapkan. Yang terakhir, memberikan feedback selama pelajaran berlangsung. Selanjutnya, extinction atau kepunahan adalah penghapusan perilaku dengan menarik penguatnya. Beberapa individu terus melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Misalnya, ketika klien tidak lagi diperkuat untuk membicarakan masa lalu, mereka berhenti mengungkitnya. Berbicara tentang subjek itu seolah telah menghilang dan dikatakan punah. Environmental planning atau perencanaan lingkungan. Dalam hal ini, klien mengatur lingkungan sekitar untuk memberi dukungan atau membatasi perilaku tertentu. Misalnya, jika klien mengaitkan kedangan menyakitkan dengan tempat tertentu, jadwal harian dirancang untuk menghindari itu. Demikian pula, untuk mengendalikan situasi dan karena itu mendorong interaksi yang diinginkan, klien dapat mengatur ruangannya dengan cara tertentu. Selanjutnya, systematic desensitization. Hal ini untuk membantu klien mengatasi kecemasan dalam situasi tertentu. Klien diminta membuat peringkat situasi dari aspek yang tidak menimbulkan kekhawatiran 0 hingga yang paling mengkhawatirkan 100. Kemudian ditinjau, dimulai dengan item kecemasan rendah. Ketika kecemasan klien mulai meningkat, mereka dibantu untuk rileks secara fisik atau mental. Implosion dan flooding. Terapi implosif seperti desensitisasi. Klien diminta membayangkan situasi yang menimbulkan kecemasan yang mungkin memiliki konsekuensi tanpa diajarkan untuk rileks terlebih dahulu. Teknik ini tidak boleh digunakan oleh konselor pemula atau dengan klien yang memiliki kondisi jantung. Selanjutnya, time out and overcorrection adalah macam dari teknik aversif. Teknik aversif ini seperti hukuman, berguna ketika satu perilaku harus dihilangkan sebelum mengajarkan hal yang baru. Time out ini memisahkan klien, biasanya anak-anak, dari kesempatan untuk menerima positive reinforcer. Salah satu contohnya adalah memisahkan anak dari teman sekelasnya ketika dia berperilaku tidak baik. Overcorrection adalah teknik di mana klien pertama-tama mengembalikan lingkungan ke keadaan alaminya.
dan kemudian membuatnya lebih baik. Misalnya anak-anak yang membuang makanan di ruang makan mungkin diminta untuk membersihkan kotoran mereka dan kemudian membersihkan lantai.